Selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam syafaat malam. Bapak Ibu Saudara, seorang pelatih lari menjelaskan demikian, bahwa jika kita ingin memulai olahraga berlari, maka janganlah berfokus pada kecepatan, tetapi berfokuslah membangun kekuatan. Mengapa demikian? Karena ketika kita berlari, sesungguhnya kita sedang mengangkat beban tubuh kita 3 kali sampai 6 kali lipat. Dan jika kita berfokus pada membangun kecepatan, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan tubuh kita riskan dalam cedera, mengalami cedera. Mengapa demikian? Karena ketika kita berfokus pada kecepatan, kita tidak mempertimbangkan banyak hal dalam tubuh kita. Kita bisa jatuh, kita bisa melukai diri kita. Sebaliknya, ketika kita membangun kekuatan, berfokus membangun kekuatan, kita sedang melatih tubuh kita untuk mengangkat beban yang tadi 3 kali sampai 6 kali lipat dari tubuh kita. Dan pelatih ini mengatakan, jika kita berfokus membangun kekuatan dan tubuh kita boleh menjadi semakin kuat dengan baik, maka kecepatan itu akan mengikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Dan bukankah ketika kita menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, khususnya hal-hal yang tidak enak, kita ingin segera uh, melalui itu semua dengan cepat. Kita ingin semua persoalan, pergumulan dalam hidup kita cepat berlalu, dan tidak lama-lama ada dalam hidup kita. Dan karena itu, kita berfokus pada kecepatan, sehingga seringkali kita justru membuat keputusan-keputusan yang salah. Kita justru membuat hal-hal yang keliru di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari pelatih lari tadi, kita juga belajar bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, ibaratnya seperti maraton lari. Kita sedang mempersiapkan diri kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Maka apa yang perlu dibangun? Yaitu kekuatan. Kekuatan diri kita di dalam firman Tuhan yang akan menolong kita memberikan hikmat dan juga kedamaian hati dalam menyelesaikan bahkan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Seperti firman-Nya yang mengatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dengan membangun kekuatan dari firman Tuhan, dengan nama Tuhan, dengan mengingat dan bahkan dengan berdoa setiap hari, kita menemukan pesan bahkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi terburu-buru ingin cepat-cepat menyelesaikan dan melalui berbagai persoalan dalam hidup kita. Tapi kita justru membangun kekuatan di dalam Tuhan yang akan menolong kita melewati berbagai persoalan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, seperti firman Tuhan, ketika kita berlari di dalam nama Tuhan, justru kita akan mendapatkan keselamatan. Jika kita ingin cepat-cepat, hanya ingin cepat-cepat masalah selesai dalam hidup kita, bisa jadi kita tidak berlari ke arah Tuhan, tapi kita berlari tidak tahu arah, sehingga banyak keputusan yang diambil justru tidak sejalan atau bahkan tidak baik, sehingga kita pun dapat cedera atau mengalami kecewa yang lebih besar. Karena itu, pada malam hari ini saya sungguh bersyukur bagi Bapak Ibu yang mengikuti syafaat malam. Kiranya dengan kesetiaan membaca firman, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, kita terus dapat membangun kekuatan di dalam Tuhan yang menolong kita melewati berbagai persoalan dan tantangan dalam hidup kita. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur bahwa kami punya Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus berfokus membangun kekuatan kami di dalam Engkau. Kami mau terus berlari bersama dan berlari bersama dengan Engkau. Sehingga ya Tuhan, ketika kami membangun kekuatan kami, ketika kami berlari dengan nama Tuhan di dalam hati kami percaya bahwa berbagai tantangan dan persoalan dalam hidup ini dapat kami lewati, dapat kami temukan solusi-solusi yang baik yang membawa damai sejahtera di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan sahabat dan kerabat kami yang masih dalam masa kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Linawati Budiman, untuk Ibu Damayanti, untuk Ibu Dewi Kumalasari, dan juga para sahabat dan kerabat yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID-19, DBD maupun sakit-sakit yang lainnya. Kiranya Tuhan di dalam masa kelemahan tubuh ini, Engkau yang meneguhkan hati mereka dengan memberikan pengharapan. Dan kiranya dengan pengharapan daripadamu, mereka dapat menantikan pemulihan dari Tuhan dengan tetap semangat. Inilah kiranya Tuhan doa bagi para sahabat dan kerabat kami yang dalam masa kelemahan tubuh. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang baru saja mengalami kedukaan. Kami mau berdoa untuk Ibu keluarga almarhum Mendiang Ratna Setiawati, juga untuk keluarga almarhum Laniawati, juga untuk keluarga almarhum Ibu Magdalena. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan penghiburan serta kekuatan, sehingga mereka dapat melewati masa duka ini di dalam Engkau yang menopang dan menolong mereka. Kami juga mau berdoa untuk Pekan Doa Prapentakosta yang akan diadakan 19 sampai tanggal 27 Mei. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkarya di dalam setiap orang yang turut serta dalam penyelenggaraan doa Pekan Doa Prapentakosta ini. Dan kiranya melalui pekan doa ini kami boleh semakin menghayati bagaimana Allah yang hadir di dalam kehidupan ini. Bagaimana Allah yang menolong dan menemani setia berjalan bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati kita.